Shalom. Ya, berikan salam terlebih dulu. Salam kebangunan, ya. Ya, saya harapkan kita semuanya memiliki sukacita, walaupun mungkin badan ada yang capek, lemes, pegelinu mungkin, ya. Tapi kita tetap semangat mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya. Saudara, saya percaya bahwa kita hidup di generasi akhir zaman ini, saudara. Dan ketika kita merenungkan hidup kita, saudara, berapa lama lagi kita mungkin akan hidup di dunia ini? Mungkin kita bisa bayangkan, saya mungkin juga nggak bisa bayangkan, jika Yesus datang kembali ke dunia ini, saudara. Dari sejak zaman dulu, ketika saya SMA, begitu didengungkan, Yesus segera datang, saudara. Dan waktu itu saya percaya ketika saya mengingat kedatangan Tuhan, ketika saya mengingat bahwa kita menjadi generasi akhir, saudara, apa yang menjadi semangat dalam hidup saya, bahwa Yesus adalah menjadi di tempat yang pertama, saudara. Saudara, ketika SMA, ketika saya benar-benar meresapi kedatangan Yesus yang kedua kali, ketika saya benar-benar merenungkan waktu yang begitu singkat ini, saudara, maka engkau akan berpikir bahwa semuanya sia-sia. Waktu itu, saudara, saya berpikir bahwa ketika saya SMA kelas 2, saya berpikir ketika masuk SMA kelas 3, sudah nggak mau kuliah. Saya nggak mau kuliah, saya bingung nggak mau kerja. Wah, itu salah kalau itu ya. Saudara, bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi, kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara. Bukan berarti ketika kita menunggu Yesus datang, kita kemudian apa? Santai-santai. Kita nggak mau kuliah, kita nggak mau sekolah. Ya, Fiona ngambek nggak mau sekolah, aku mau nunggu di rumah gitu ya. Atau kita tidak mau bekerja, kita tidak melakukan apapun, saudara. Waktu itu ketika saya, waktu masih SMA, ketika saya merenungkan kedatangan Yesus, apa yang saya pikirkan adalah saya berdiam diri. Apa yang saya lakukan adalah waktu itu saya berpikir sempit dan saya berpikir udah saya nggak mau kuliah, saya nggak mau kemana-mana, saya pengen berdoa terus, saudara. Ya, saudara, tapi itu adalah suatu sikap yang salah. Ketika kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan, saudara, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita persembahkan untuk Tuhan? Saya percaya bahwa generasi kita adalah generasi akhir. Amin, saudara. Katakan engkau generasi akhir, ya. Kita semua adalah generasi akhir, saudara. Dan kita semua adalah answer prayer generation. Apa itu, saudara? Generasi jawaban doa. Apa itu generasi jawaban doa? Kita adalah generasi akhir yang akan menjawab doa dari generasi-generasi sebelum kita, saudara. Saudara tahu tidak bahwa dari generasi ke generasi banyak, ya, generasi itu apa sih? Generasi itu seangkatan gitu ya. Generasi itu satu angkatan. Kalau di sini kita mungkin sudah berapa generasi gitu ya. Ada generasi 80-an, generasi 90-an. Siapa angkat tangan yang 80-an? Oh, itu ada yang paling belakang itu berarti sudah senior banget ya, yang generasi 80-an. Ada yang nggak mau ngaku gitu ya. Generasi 90-an. Nah, siapa yang generasi 90? Banyak. 2000? Oh, tambah banyak ya. Generasi setelah 2000 berapa? 80, 90. Berapa? 2010, ya sudahlah. Pokoknya kita terdiri dari banyak generasi, saudara. Dan sebelum generasi kita 80, ada generasi-generasi sebelumnya. Dan saudara percaya atau tidak, bahwa dari generasi-generasi masa lalu, mereka begitu merindukan Tuhan. Mereka begitu merindukan adanya suatu apa? Lawatan Tuhan. Mereka merindukan apa? Suatu kebangunan rohani terjadi atas bangsa ini, saudara. Saudara, kita adalah generasi akhir, generasi yang menjawab doa-doa mereka. Kita yang akan menjawab, yang akan menggenapi doa-doa mereka.
Kita harus sadar saudara, kita adalah generasi yang akan menjawab mereka, yang akan menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Karena itu saudara, siapkah kita melakukan yang terbaik buat Tuhan? Saudara, sudahkah Yesus menjadi yang pertama dalam hidup kita? Ketika kita mengalami lawatan Tuhan, saya percaya saudara, ketika engkau juga merenungkan, tidak lama lagi Tuhan akan datang. Apa yang harus ada di benak kalian yang pertama? Apa saudara? Manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya saudara. Berikan yang terbaik buat kerajaan Tuhan. Jangan berdiam diri seperti saya dulu, gak mau kuliah, gak mau kemana-mana, ke gereja tiap hari. Ya, itu gak salah ke gereja tiap harinya, tapi yang salah adalah nggak mau kuliah, nggak mau sekolah gitu ya saudara. Kita akan berkarya buat Tuhan yang terbaik saudara. Dan yang saudara yang pertama, kita menjadikan Yesus di tempat yang pertama. Artinya apa? Yesus menjadi satu-satunya dalam hidup kita. Semuanya sia-sia saudara. Ketika Yesus datang ke dunia ini saudara, 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun lagi saudara. Apa yang sudah kita berikan untuk kerajaan Tuhan? Apa yang sudah kita berikan, buah-buah apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan? Selama ini apa yang sudah kita perjuangkan saudara? Waktu yang ada ini, apakah kita sudah berikan yang terbaik buat kerajaan Tuhan? Sudahkah kita benar-benar berikan hidup kita untuk Tuhan? Saudara, tahukah persembahan apa yang sangat Tuhan rindukan dalam hidup kita? Dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan bukan persembahan anak domba, bukan persembahan kambing, bukan sapi sembelihan saudara yang Tuhan rindukan. Tapi apa? Hati yang hancur, persembahan hidup kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Roma 12 saudara, kita akan baca sama-sama. Roma 12 ayat yang pertama, mungkin sudah hafal. Roma 12 ayat yang pertama kita baca sama-sama, yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Apa di situ perikopnya? Persembahan yang benar. Kita akan baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, ayat ini begitu merema di hati saya ketika pertama kali saya mengenal Kristus, ketika saya mengalami Tuhan, mempersembahkan hidup itu saudara. Saya ingat sekali lagu waktu itu saudara, mungkin sekarang saya juga sudah lupa teksnya karena sudah jadul banget. Mungkin ada yang ingat, mungkin angkatan 80 tadi ya. Ya, ada yang tahu nggak lagu ini ya? Di atas mezbahmu. Ada yang tahu? Oh, angkatan yang tahu berarti sudah ada ya. Ku mau, apa? Ku taruh hidupku sebagai persembahan yang hidup. Tahu? Nggak ada yang tahu semua? Berarti lagu jadul banget ya. Saudara, saya ingat sekali pada waktu tahun 98, saudara. Waktu itu saya berikan hidup saya untuk Tuhan. Saya menyanyikan lagu itu. Di atas mezbahmu Tuhan, aku persembahkan tubuhku, hidupku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapanmu. Saudara, mezbah itu berbicara apa saudara? Kalau ketika saya membayangkan lagu itu saudara, saya membayangkan bahwa kita itu seperti Ishak. Ya, masih ingat cerita Ishak saudara? Ishak dengan bapak Abraham, ketika Ishak dipersembahkan ya di atas mezbah, dipersembahkan mau disembelih bukan ya, mau dibakar gitu ya, mau dibakar saudara sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Saudara, sudahkah kita mau mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan? Kita mungkin sudah bosan saudara dengar firman Tuhan. Tapi keberhasilan firman Tuhan bukan hanya ketika kita mendengarkan, tetapi ketika kita
melakukan firman Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang sudah sungguh-sungguh memberikan hidupnya untuk kerajaan Tuhan. Yang sudah benar-benar mau berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan, pakai aku seturut dengan kehendak-Mu. Saudara, mezbah mempersembahkan tubuh kita. Artinya apa? Kita sudah mengosongkan diri kita. Kita mengosongkan hidup kita mengosongkan keinginan kita mengosongkan setiap mimpi kita, mengosongkan setiap kehendak kita, dan kita serahkan di bawah kaki Tuhan. Saya percaya mungkin kita punya banyak mimpi, saudara. Ya, kita punya banyak sekali mimpi, kita punya banyak sekali kerinduan, tapi kita mau serahkan semuanya itu di bawah kaki Tuhan, di atas mezbah Tuhan, saudara. Saudara, ketika kita mengosongkan diri kita, ketika kita benar-benar, saudara, mau dibentuk oleh Tuhan, Tuhan rindu kita semua menjadi tentara-tentara Tuhan di akhir zaman. Saudara, kalau beberapa waktu yang lalu terjadi teror, saudara, ketika kita jalan di jalan-jalan, kita lihat banyak sekali spanduk-spanduk, ya. Yang saya pernah baca waktu yang baru yang saya baca itu adalah seperti ini. Kami tidak takut, kami adalah titisan para pejuang, gitu ya. Kami adalah titisan para pejuang, ya, karena kita di Surabaya adalah kota pahlawan, gitu ya. Jadi mereka menuliskan titisan para pejuang, saudara. Saudara, ketika itu saya memikirkan, kita adalah pahlawan-pahlawan Kristus. Kita adalah tentara-tentara Kristus, pejuang. Saudara, kalau kita di sini datang, kita ibadah apa sih namanya ini? SOW, Spirit of Warrior. Warrior itu bahasa Indonesianya apa? Apa? Tentara, betul nggak? Yang guru bahasa Inggris. Apa? Prajurit. Oh, prajurit nih ya. Prajurit sama tentara sama enggak? Sama enggak? Soldier. Oh ya. Ya, saya kurang tahu ya. Saudara, tapi saudara, Spirit of Warrior, saudara, kita rindu bahwa kita memiliki spirit, memiliki roh, saudara, memiliki suatu karakter seperti seorang pejuang atau seorang prajurit atau seorang tentara. Sudahkah saudara kita memiliki spirit seorang tentara? Karena itu kita dilatih di sini untuk kita memiliki spirit seorang tentara yang berjuang di akhir zaman, generasi akhir. Saudara, ketika saya memikirkan, merenungkan kata-kata the last generation, generasi akhir, ya. Saudara, ketika kita memikirkan, coba Anda renungkan, last generation, generasi akhir, apa yang muncul di benak saudara? Kalau saya, yang muncul di benak saya adalah saya membayangkan film, saudara. Ya, saya membayangkan sebuah film di mana kita tinggal dalam sebuah tempat, ya, film petualangan, film yang kadang ini ya, peperangan, petualangan, saudara. Dan ternyata, saudara, tempat itu akan dimusnahkan. Dan kita adalah sekumpulan orang yang tinggal di sana. Dan apa yang akan kita lakukan, saudara? Itulah kondisi ketika kita menjadi generasi akhir. Itu seperti kita yang benar-benar generasi akhir yang tinggal di sebuah pulau mungkin ya. Di bumi ini, saudara, yang tinggal di bumi ini. Dan waktu kita enggak banyak, apa yang akan kita lakukan, saudara? Di waktu-waktu ketika ada serangan gitu ya. Ada serangan dari musuh, apa yang akan kita lakukan untuk mempertahankan hidup kita? Untuk mempertahankan, menyelamatkan generasi kita, saudara. Ketika ada ancaman dari musuh yang di luar sana, apa yang akan kita lakukan untuk menyelamatkan generasi ini? The last generation berbicara bahwa kita generasi akhir. Apakah kita memiliki hati untuk menyelamatkan generasi ini, saudara? Sebagai seorang tentara Kristus, prajurit, pejuang, saudara, apa yang akan kita lakukan untuk mempertahankan dan menyelamatkan
generasi kita? Apakah kita hanya hidup untuk diri kita sendiri? Kemarin ketika di fellowship saudara, ketika malam saya mau pulang, saya sempat melihat pemandangan yang saya lihat 20 tahun yang lalu, sekitar 20 tahun yang lalu ya, tahun 9, pokoknya waktu saya masih SMA. Ya, yaitu apa? Pemandangan apa? Pemandangan di atas bukit, ya. Saya senang sekali melihat pemandangan di atas bukit, ya. Ketika malam hari, pemandangan di atas bukit, ketika saya di ketinggian dan banyak lampu-lampu di luar sana, rumah-rumah ya, rumah-rumah yang menyala lampunya itu kelihatan indah sekali saudara. Kenapa saya begitu teringat dalam memori saya? Karena waktu itu ketika dalam sebuah retreat, tahun sekitar 97-98 saya masih SMA waktu itu. Saya ada di atas bukit dan waktu itu kita berdoa bersama-sama. Dan waktu itu hamba Tuhannya berkata, lihat di sana. Banyak jiwa yang membutuhkan kasih Kristus. Banyak jiwa-jiwa yang mungkin sedang antri ke neraka. Maukah engkau dipakai oleh Tuhan untuk membawa mereka datang kepada Kristus? Itu pertama kalinya saudara. Di atas bukit itu, di atas ketinggian itu saudara. Ketika saya melihat rumah-rumah gitu ya. Ketika saya melihat dari kejauhan. Memandang dari atas saudara. Saya menangis, saya berkata, Tuhan aku mau kau pakai. Aku mau serahkan hidupku untuk engkau. Aku mau kau pakai untuk menyelamatkan generasi ini. Aku mau kau pakai untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Ada lagu saudara apa? Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Saudara, maukah kita dipakai untuk membawa generasi ini datang kepada Kristus? Yang terlebih dulu tentunya, maukah kita dipakai Tuhan untuk menjadi tentara-tentara Tuhan di akhir zaman yang membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan? Saudara, seorang tentara, seorang prajurit, warrior saudara, memiliki apa? Karakter yang rela berkorban. Yang benar-benar mau berikan hidupnya total untuk Tuhan. Seorang tentara, dia sudah benar-benar mau menyerahkan hidupnya. Dia sudah enggak memikirkan tentang hidupnya lagi saudara. Sungguhkah kita mau dipakai oleh Tuhan dan berkata, Tuhan ini hidupku Tuhan. Aku mungkin masih memikirkan masa depanku. Tapi aku serahkan kepadamu, aku percaya Engkau yang menopang masa depanku. Aku percaya bahwa masa depanku yang terbaik Engkau berikan. Saudara, saya percaya bahwa memberikan hidup untuk Tuhan itu enggak mudah. Banyak proses yang akan kita alami, saudara. Perjalanan saya ketika menyerahkan hidup untuk Tuhan itu juga enggak mudah. Mungkin banyak tentangan dari orang tua, tentangan dari masyarakat, saudara, tentangan dari diri kita sendiri yang membuat kita kepengen lari dari panggilan Tuhan, yang membuat kita pengen jauh dari jalan-jalan Tuhan. Tetapi percaya saudara, ketika kita memiliki komitmen saudara, Tuhan itu akan menarik kita kembali. Waktu itu saya ingat sekali, waktu SMA saya lulus, saya enggak mau kuliah, saya pengennya sekolah Alkitab. Tetapi saya ditentang oleh kedua orang tua saya dan begitu berat, ya saya enggak pengen kuliah, kalau saya enggak kuliah saya enggak akan ketemu kalian di sini ya. Saya sudah enggak tahu di mana saudara. Tapi waktu itu ketika saya pengen sekali, saya melayani Tuhan, saya pengen sekolah Alkitab. Sudah Tuhan aku pengen jadi hambamu, jadi pendeta aja gitu ya. Dan ternyata banyak kakak-kakak rohani saya di gereja saya yang sekolah Alkitab juga saudara. Yang sekolah Alkitab juga. Tetapi ternyata belum tentu loh saudara sekolah Alkitab itu jadi hamba Tuhan. Maksudnya jadi pendeta maksudnya. Ya, tidak semua orang yang sekolah Alkitab itu jadi pendeta. Ada yang sekolah Alkitab akhirnya lulus jadi pedagang, ada. Ya, yang sekolah Alkitab lulus ternyata tidak melayani juga banyak saudara. Karena itu sekolah Alkitab bukanlah suatu patokan gitu ya. Bahwa semua orang yang sekolah Alkitab itu pasti memberikan hidupnya untuk Tuhan. Belum tentu. Jadi enggak perlu kalian, wah aku mau sekolah Alkitab dulu baru aku mau melayani Tuhan. Gitu ya. Sekarang dengan apa yang kita miliki saudara, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Waktu itu saya ingat sekali diceritain sama teman saya yang sudah sekolah Alkitab saudara.
ternyata apa yang kita bayangkan berbeda gitu ya. Ternyata di sekolah Alkitab tidak semuanya orangnya baik-baik, suci-suci gitu ya. Kelihatannya kalau hamba Tuhan itu baik-baik gitu. Ternyata enggak semuanya gitu ya. Dan saya akhirnya mungkin agak lega waktu itu, oh untung saya enggak sekolah Alkitab gitu ya. Enggak seperti itu ya saudara. Tapi saudara, bahwa jalan-jalan Tuhan itu begitu indah buat kita. Ketika kita mau berikan hidup kita untuk Tuhan, Tuhan akan menata langkah demi langkah hidup kita. Mungkin mimpi-mimpi yang Tuhan serasa Tuhan ambil dari kita, itu Tuhan akan berikan buat kita saudara. Kuncinya apa, kita mau berikan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Menyerahkan total hidup kita. Saya percaya saudara, di akhir zaman ini Tuhan akan memanggil tentara-tentaranya. Tuhan akan memanggil pahlawan-pahlawan di akhir zaman. Akan memanggil anak-anak muda, yaitu kalian semuanya, untuk dipakai Tuhan buat kerajaannya. Tapi sadarkah engkau saudara, apakah engkau mau dipanggil oleh Tuhan? Tanyakan kanan kirimu, maukah kamu dipanggil oleh Tuhan? Ini dipanggil nanti ini bukan meninggal loh ya. Ya, bukan dipanggil meninggal ya. Maukah engkau memberikan hidupmu untuk Tuhan? Saudara, saya ingat sekali dulu pernah ada sebuah KKR atau kebaktian saudara. Ingat enggak? Mungkin yang zaman-zaman tahun 80 gitu ya. Saudara, ada gambar laki-laki gitu ya. Ada gambar laki-laki, ada topi atau gimana dalam posternya, dan dia menunjuk. Ya, dia menunjuk. Artinya apa? Apakah itu kamu? Apakah itu kamu mau berikan hidupmu untuk Tuhan? Apakah itu kamu mau totalitas kepada Tuhan? Apakah itu kamu mau diutus oleh Tuhan? Saudara, generasi akhir membutuhkan penyerahan saudara. Engkau yang hidupmu biasa-biasa, hidupmu suam-suam, engkau yang masih hidup di dalam kehidupan dunia saudara, engkau akan tertinggal. Engkau akan tertinggal di masa-masa lawatan dan kebangunan itu akan terjadi. Dan engkau hanya melihat, engkau tidak merasakan tapi engkau akan melihat. Dan engkau akan tertinggal saudara di saat teman-temanmu mulai mereka akan berbuah dan berbuah. Dan engkau mulai tertinggal dan semakin tertinggal saudara. Dan semakin lama, kau tahu dalam kitab Wahyu, di akhir zaman ini orang yang kudus akan semakin dikuduskan. Tapi orang yang jahat dia akan semakin jahat saudara. Iblis akan bekerja semakin dahsyat di akhir zaman ini. Oleh karena itu kita sedang berperang. Iblis akan semakin gencar untuk apa? Mencari anak-anak, mulai dari anak kecil, anak muda, dewasa, bahkan orang tua. Untuk apa? Dibawa ke dalam pengaruh kerajaannya saudara. Dunia ini sudah semakin jahat ya. Kalau kemarin sudah banyak broadcast saudara tentang ada sebuah film, ada yang tahu? Yang anjing-anjing itu? Enggak ada yang tahu? Ya, intinya bahwa saat ini dunia sudah mulai merasuki saudara, mulai menghancurkan karakter anak-anak, mulai dari anak-anak kecil mungkin TK, playgroup itu akan mulai dirusak oleh iblis saudara. Melalui apa? Film-film yang tidak benar saudara. Melalui apa? Tayangan-tayangan, berita-berita yang enggak benar. Karena itu kita harus berhati-hati, kita harus menjagai, kita harus banyak berdoa untuk melawan setiap apa? Pengaruh-pengaruh dunia ini. Dan kita harus menjadi pahlawan-pahlawan Kristus yang mau menjadi imam buat generasi kita. Maukah kita menjadi imam saudara buat generasi kita? Imam itu apa sih? Ada yang namanya raja, ada yang jabatannya nabi, ada yang jabatannya imam saudara. Imam itu memiliki sebuah fungsi yaitu apa? Menjadi sarana, saluran. Ya, waktu di perjanjian lama imam itu tugasnya adalah menjadi sarana mendoakan bangsa Israel di hadapan Tuhan. Nama lainnya yang gampang adalah juru bicara. Ya, pada waktu itu. Jadi para imam, Harun dan sebagainya macam ya, dan anak-anaknya, mereka berdoa di kemah suci saudara. Mereka mendoakan bangsa Israel, berdoa. Mereka menyampaikan keluh kesah bangsa Israel karena mereka tidak bisa ngomong langsung. Jadi butuh perantara. Kalau sekarang kita doa sama Tuhan nggak butuh perantara. Ya,
Karena itu di kitab Ibrani dikatakan engkau adalah imamat yang rajani. Karena kita sudah nggak butuh perantara lagi untuk berdoa kepada Tuhan. Tetapi saudara, kita mau kita menjadi perantara berdoa bagi generasi kita. Maukah kita dipakai oleh Tuhan menjadi imam-imam generasi ini? Menjadi imamat yang rajani. Artinya menjadi seorang imam yang memiliki kuasa, saudara, sebagai seorang raja. Enggak cuma imam aja, tapi imamat yang rajani, saudara. Imam yang memiliki kuasa, yang mau berdoa sungguh-sungguh, menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Teman-teman kita yang mulai mereka enggak kenal Kristus, kita mau bawa mereka datang kepada Tuhan, saudara. Saudara, mari kita mau memiliki mental karakter seorang prajurit. Berani, mau didisiplin oleh Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang mau dibentuk oleh Tuhan menjadi seorang tentara Kristus. Menjadi tentara Kristus harus dibentuk dulu, saudara. Mau diajar, mau dilatih. Kita akan lihat, saudara, ya. Yeremia 18 ayat 4, saudara. Yeremia 14 ayat yang keempat. Pelajaran dari tukang periuk, saudara. Ayat yang keempat, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara, mungkin kita adalah tipe-tipe orang yang susah dibentuk oleh Tuhan. Kita kepingin membentuk diri kita sendiri sesuai dengan pemandangan kita, sesuai dengan keinginan kita, saudara. Sampai akhirnya benar-benar periuk yang sesuai dengan keinginan Tuhan itu bentuknya sudah tidak sesuai lagi, saudara. Kenapa? Kita mungkin gak mahir membuat bejana, saudara. Dan firman Tuhan dikatakan ketika bejana itu, saudara, sudah gak berbentuk lagi, udah tidak bisa diperbaiki lagi, maka apa yang terjadi? Maka itu akan apa, saudara? Mengerjakan kembali. Maka periuk itu sudah rusak, sudah nggak bisa dipakai lagi, maka akan dikerjakan kembali, dibentuk ulang, saudara. Supaya apa? Kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kemurnian, pemurnian, saudara. Maukah kita sungguh-sungguh mau dimurnikan oleh Tuhan? Tuhan, untuk menjadi seorang tentara Kristus di akhir zaman ini, maukah kita sungguh-sungguh dimurnikan oleh Tuhan? Apa yang rusak, apa yang jahat di dalam hidup kita, apa yang kotor dalam hidup kita mau dibersihkan oleh Tuhan. Seperti apa? Seperti emas, emas yang murni. Emas yang murni itu harus dibakar dalam suhu tertentu supaya apa? Kotoran-kotorannya itu ngambang dan bisa diambil supaya menjadi emas yang murni, saudara. Saya rindu kita semua di tempat ini dimurnikan seperti emas. Dan dimurnikan itu sakit, saudara. Dibakar itu sakit. Mungkin apa yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita rindukan. Tetapi kita mau belajar seperti apa? Seperti emas yang murni ini. Pasrah, saudara. Sampai akhirnya apa? Emas yang murni itu lembek sifatnya. Gampang dibentuk. Ya, karena apa? Kotoran-kotorannya sudah hilang. Ketika kotoran-kotoran dunia itu masih melekat di dalam hidup kita, maka kita akan susah sekali dibentuk oleh Tuhan. Saudara, mari kita mau dibersihkan oleh Tuhan, ya. Selanjutnya, saudara, seorang warrior tentara Kristus butuh yang namanya ketaatan, ya, ketaatan. Saya ingat sekali pada zaman dulu masa-masa saya di kampus, saudara. Bersama dengan ketua waktu itu, ya, ketua persekutuan. Saya ingat sekali ada satu slogan, ya, ada satu slogan, empat huruf, ya, apa? TAAT, dibulak-balik sama, saudara, ya. Taat, saudara, senjatanya waktu itu, ya, senjata ketua kami waktu itu taat. Jadi kalau ada apa-apa, taat, gitu ya. Kalau ada apa-apa, taat. Saudara, dari sana kami belajar yang namanya ketaatan, saudara. Ketaatan. Kami diajarkan waktu itu taat pada pemimpin. Yang pertama taat kepada Tuhan, taat kepada pemimpin. Karena kita nggak bisa taat kepada Tuhan kalau pada pemimpin di atas kita aja, kita nggak pernah bisa taat, saudara. Tetapi taat waktu itu ada embel-embelnya, saya ingat sekali, tapi saya juga agak lupa gitu ya, ingat dan lupa. Kamu harus taat, tetapi ada syaratnya. Siapa yang ingat di zaman 80-an?
Ya, 80-an di sini kan Bapak Jos aja ya. Ingat nggak Bapak Jos? Lupa sudah ya. Saya juga lupa ya, waktu itu ada syaratnya. Ya, oh saya ingat yang pertama. Ya, waktu udah zaman lama sekali ya, 20 tahun ya Pak Jos ya. Ada yang belum lahir mungkin di sini ya. Saudara, kamu harus taat kepada saya. Asal ada syaratnya, kamu juga harus menguji saya. Kalau sampai saya tidak sesuai dengan perjanjian kita ini, jangan pernah taat sama saya. Itu kata ketuanya. Ketuanya yaitu siapa? Gembala kita sekarang ya. Saudara, waktu itu ketua waktu itu berkata apa? Taati saya yang berhubungan dengan ini. Pokoknya yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau sampai saya tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan pernah taat sama saya. Hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan pernah taat sama saya. Ya, saya lupa ada beberapa poin yang harus kami uji terlebih dahulu sebelum taat gitu ya. Ujilah ketaatan saudara, kalau pemimpinnya nyuruh kamu ke sumur ya jangan gitu ya. Pergi ke sumur ya tidak boleh taat saudara. Itulah yang namanya ketaatan yang buta itu akhirnya menyebabkan teroris saudara ya. Taat buta, enggak pakai akal sehat, pikirannya sudah rusak. Karena apa saudara? Ketaatan yang tidak bersumber dari kebenaran. Saudara, kita butuh yang namanya taat. Sudahkah hidup kita taat saudara? Punya ketaatan, submission saudara. Pertama, taat kepada Tuhan. Dan taat kepada Tuhan itu sering kali kelihatan dari ketika engkau kehidupan sehari-hari. Engkau suka berontak enggak pada pemimpinmu, ya? Suka berontak enggak sama kakak pembimbing, saudara? Kita mau belajar memiliki penundukan diri, saudara. Ya, dulu saya ingat sekali ada mungkin cewek-cewek ya di sini yang susah ditundukkan. Nah, kita belajar yang cewek-cewek di sini, ya. Mungkin cewek-cewek pemimpin ya. Kita juga belajar. Dulu saya sempat ya waktu SMP saya pernah terluka menjadi seorang perempuan gitu ya. Saya terluka menjadi perempuan. Kenapa sih Tuhan menciptakan saya menjadi perempuan? Kenapa enggak laki-laki gitu ya. Saya merasa bahwa perempuan tuh kok sepertinya lemah gitu ya. Jadi waktu itu ada pemberontakan. Jadi susah kadang mau taat gitu saudara. Tapi kita mau belajar bahwa apa? Kita belajar yang namanya penundukan diri. Laki-laki maupun perempuan, kalau pemimpinnya perempuan, ya laki-laki belajar submission kepada perempuan. Kalau pemimpinnya laki-laki, perempuan belajar submission, saudara. Ketaatan itu butuh yang namanya kerendahan hati. Saudara, kita akan baca di dalam kitab Efesus 6 ayat yang pertama. Efesus 6 ayat yang pertama. Tentang ketaatan. Kepada siapa saja kita harus taat saudara. Yang pertama, hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Yang pertama ketaatan kita saudara. Di sini firman Tuhan katakan taat selain kepada Tuhan ya. Kepada orang tua kita. Sudahkah kita taat kepada orang tua kita? Yang sesuai firman Tuhan. Saya tambahi. Kalaupun ada orang tua yang kadang saudara belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Walaupun mungkin orang tua kita berbeda pendapat dengan kita. Kita kepengen mengikuti jalan Tuhan. Orang tua kita enggak boleh misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Kita taat kepada orang tua atau kita taat kepada Tuhan saudara? Tadi yang pertama saya tahu prioritas pertama adalah taat kepada Tuhan. Taat kepada orang tua saya tambahi di dalam apa? Tuhan, itu harus digarisbawahi. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Artinya taati orang tuamu yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan ditaati tetapi tetap dihormati. Ya. Jadi kalau misal ada yang bertentangan saudara dengan orang tua kita sudah berjalan sesuai firman Tuhan. Orang tua kita enggak setuju saudara, kita lebih taat kepada Tuhan. Tapi kita enggak boleh kita marah-marah sama mereka, kita bentak-bentak mereka, ngata-ngatai mereka. Mama sih enggak percaya kepada Yesus gitu ya. Mama sih ya, kita harus memiliki hikmat.
tetap menghormati mereka karena kita ini adalah anak Tuhan. Kita harus memiliki karakter seperti anak Tuhan. Jadi jangan sampai kita bertengkar dengan orang tua, mengata-ngatai orang tua, saudara. Kita harus tetap hormat kepada mereka. Ya, nah supaya apa? Berbahagia dan panjang umurmu. Ya, ayat yang kelima, poin yang kedua, siapa aja yang perlu kita taati? Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Saudara, yang kedua di sini dibahas di firman Tuhan, taat kepada tuan-tuan, artinya kepada para pemimpin kita, saudara. Mungkin di sini yang kerja, ya, yang punya atasan, taatilah mereka, saudara, dengan tulus seperti kepada Kristus. Di sini jelas, bukan untuk apa? Menyenangkan hati orang. Karena kenapa, saudara? Di sini mungkin banyak yang sudah kerja, mungkin banyak ya, separuh ya, 50-50 ya. Ada yang sudah kerja mungkin, saudara. Kebanyakan itu mereka tidak tulus dalam taat. Ya, kebanyakan yang sudah kerja itu fokusnya apa? Cari uang, saudara. Aku kerja, pokoknya biar dapat gaji. Tampangnya baik di bosnya, di luarnya gosip, saudara. Ya, di sini nggak ada kok ya. Di sini kan semuanya pekerjanya baik-baik semua ya. Amin, saudara. Pekerja-pekerja, saudara yang punya pimpinan, saudara. Jangan sampai kita melakukan pekerjaan itu supaya dilihat untuk menyenangkan hati mereka. Tapi di luarnya sudah gundel semua, saudara ya. Tidak melakukannya dengan segenap hati. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan ketika kita bekerja. Mungkin kita punya pimpinan, saudara. Kita punya atasan. Kita lakukan pekerjaan kita dengan segenap hati. Kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan yang akan melihat kita, saudara. Ya, enggak usah, supaya dilihat bosku aku rajin biar gajiku naik gitu ya. Tapi kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya, kalau di sini dibahas yaitu mengenai orang tua dan pemimpin, saudara. Ya, demikian juga dalam kitab yang lain dikatakan taatilah pemimpin-pemimpinmu dalam Tuhan. Karena mereka lah yang berdoa, berjaga-jaga atas jiwamu. Saudara, kita belajar yang namanya ketaatan. Ketaatan kepada komando kita, Tuhan Yesus. Dan taat kepada pemimpin kita. Taat kepada orang tua, otoritas yang ada di atas kita. Kita belajar punya ketaatan. Itulah karakter seorang tentara, saudara. Tentara itu harus taat. Ya, tentara itu memiliki semangat dan jiwa yang taat, saudara. Kalau dia nggak taat, saudara, sudah langsung dikeluarkan dari batalion, gitu ya. Ayo, push up. Lainnya temannya push up, dia sendiri kipas-kipas main HP, gitu, saudara ya. Nah, saudara, itu wah ini seperti melanggar, sudah langsung dikeluarkan. Saudara, ketika kita tidak mengikuti jalur-jalur ketaatan, barisan kita, maka kita akan dikeluarkan dari pasukan, saudara. Kita belajar namanya ketaatan, ya. Saudara, yang terakhir, saudara, ya. Menjadi seorang tentara Kristus di akhir zaman, generasi akhir, kita butuh yang namanya percaya. Percaya, ya. Karena apa? Ingat ada zaman dulu, saya ingat selalu zaman dulu ya, Pak Jos ya. Apa Pak Jos? Kuncinya pada zaman dulu, selain taat apa Pak Jos? Lupa, ya. Dulu saudara, waktu kami masih kuliah, saudara, ada dua kata yang selalu kami pegang. Taat, yang kedua adalah percaya saja. Percaya saja. Karena itu kita belajar percaya. Makanya itu saudara, kita sering yang namanya mengalir, ya. Mengalir, jadi ketika kita pergi retreat, saudara, pergi fellowship, mau kemana kita fellowshipnya? Percaya saja, taat, gitu ya. Taat kita ikut gitu ya. Ya, percaya saja, percaya ya, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan sediakan. Saudara, percaya saja. Ya, jadi kita pergi, kita nggak bawa persiapan, pokoknya pergi gitu, saudara. Kita nggak tahu, nggak telepon villa dulu, ya kalau zaman sekarang nggak bisa, saudara ya. 80-100 orang tiba-tiba pergi nyari sana nggak bisa, sekarang pasti butuh perencanaan. Zaman dulu saudara, kita pergi 20 orang, saudara, kita pergi
langsung saudara kita cari di sana. Ya, percaya saja, mengalir. Saudara, kita harus belajar percaya saja kepada Yesus. Amin. Yesus komandan kita yang utama. Percaya saja bahwa Dia yang menanggung semua hidup kita. Percaya saja ketika kita menghadapi masalah. Percaya saja ketika kita mungkin mengalami peperangan demi peperangan, saudara. Seorang tentara dia pasti memiliki prinsip apa? Percaya. Percaya bahwa ya percaya diri gitu ya. Percaya diri juga, percaya dia bisa berperang, saudara. Kalau dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa berperang, dia pasti nggak mungkin bisa pergi berperang, saudara. Ayat yang terakhir, ya. Ayat yang terakhir dalam Matius, saudara. Matius 25 ayat yang ke-14. Matius 25 ayat yang ke-14. Itu perumpamaan tentang talenta. Saudara, kita diibaratkan seperti orang-orang yang ditinggal, ya, bepergian ke luar negeri nih, ya. Hal kerajaan surga seperti seorang yang ditinggal oleh tuannya ke luar negeri, saudara. Dan dia memanggil hamba-hambanya, mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada yang dikasih talenta 5, ada yang dikasih talenta berapa? 2, ada yang dikasih 1. Dan apa yang dilakukan oleh para hamba-hamba ini, saudara? Yang diberi 5, mereka bekerja dan akhirnya menghasilkan 5 talenta. Yang diberi 2, bekerja dan dia menghasilkan 2 talenta lagi. Tetapi yang punya 1 talenta, dia menyimpan, menguburnya di dalam tanah dan menunggu Tuhan itu datang, saudara. Dan ketika Tuhan itu datang, apa yang terjadi? Dipanggil semua hamba-hambanya, apa yang sudah kau lakukan? Yang punya 5 talenta berkata, aku sudah mengembangkan talenta ini, aku sudah menghasilkan 5 talenta lagi. Ya. Dan berkata apa? Ayat yang ke-21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Yang berikan 5 talenta, 2 talenta, mereka mengembangkan, saudara. Tetapi yang diberikan 1 talenta, saudara, kita lihat, ya. Kita loncat saja ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. 26, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada mereka yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, yang memiliki 1 talenta, dia tidak mau mengerjakan talenta yang Tuhan berikan. Saya percaya bahwa Tuhan hari-hari ini sedang memanggil kita. Tuhan memberikan kepada kita masing-masing talenta, saudara. Talenta itu mungkin bervariasi. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1, saudara. Tapi kita mau belajar, kita mengembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan. Tidak pernah ada 1 orang pun yang gak punya talenta, saudara. Mungkin kita merasa, aku rasanya kok gak bisa apa-apa ya. Apa yang akan kupersembahkan untuk Tuhan ya? Apa yang bisa aku berikan untuk Tuhan? Tuhan pasti berikan kau minimal 1 talenta. Yang bisa kau kembangkan, saudara. Yang akan bisa kau buat sesuatu yang terbaik buat kerajaan Tuhan. Yang akan kau bawa ketika Yesus datang kembali ke dunia. Kau berkata, Tuhan, aku sudah mengembangkan talenta ini. Aku sudah persembahkan kepadamu. Sehingga Tuhan berkata, baik pekerjaanmu. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jangan sampai kita menjadi seperti orang yang punya 1 talenta. Yang tidak mau mengembangkan talenta karunia yang Tuhan berikan buat kita.
Sehingga apa? Tuhan itu marah, ya, campakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Saudara, saya percaya bahwa gereja kita punya banyak sekali visi dan mimpi dari Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap talenta-talenta yang Tuhan berikan, itu akan dapat dikembangkan. Kita akan punya televisi rohani, saudara. Tapi siapa yang menjadi penyiarnya? Siapa yang menjadi modelnya gitu ya? Presenternya, saudara. Siapa yang mau jadi foto, video, kameramen ya? Kameramennya, saudara. Siapa yang menjadi penulis skripnya, yang mau menjadi tim kreatifnya, itu banyak yang bisa kita kerjakan. Saya percaya kita semua bisa ambil bagian, saudara. Enggak cuma di bidang televisi, di radio yang sekarang ada, kita mau kembangkan. Semua bidang, tidak ada yang ngomong, aku enggak bisa, aku enggak punya apa-apa. Di bidang apapun, kesehatan, engkau yang punya kerinduan di bidang kesehatan, saya percaya tidak lama lagi Tuhan akan bukakan jalan di bidang kesehatan. Amin. Di bidang pendidikan sudah mulai jalan dan semakin berkembang, puji Tuhan. Di bidang yang lain, saudara, saya percaya di bidang salvation, di bidang media, televisi, di bidang misi juga, saudara. Saya rindu tidak lama lagi akan ada misionaris-misionaris di sini. Amin. Ya, Tuhan yang sudah ngomong amin ya, menteraikan mereka supaya diutus ya ke pedalaman. Saudara, saya rindu sekali ada misionaris-misionaris. Orang tua murid kami ada yang menjadi misionaris, saudara. Ya, kalau dia ngomong kami misionaris. Dan saya begitu salut ketika mereka berkata memang hidup mereka sungguh bergantung kepada Tuhan. Ya, dia bilang kami ini enggak digaji. Mereka hidupnya enggak digaji, saudara. Jadi mereka hidup dari iman kepada iman. Itu luar biasa. Sanggupkah kita, saudara, hidup kita sungguh berikan kepada Tuhan. Dan hidup kita ini sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Tuhan, hidupku ini milikmu, terserah engkau mau jadikan aku seperti apa. Utus aku kemanapun kau mau bawa aku. Ya, ketika saya ngobrol kepada pasti bayar sekolahnya gimana, karena kita nggak digaji, kita ya melayani Tuhan. Kadang nggak tahu ini juga kemungkinan mereka akan pergi ke luar negeri untuk sekolah atau misi, saudara. Jadi mereka keliling misionaris. Kita rindu, saudara, di tempat ini ada pengutusan misionaris-misionaris. Tapi jangan bayangkan yang menakutkan, saudara ya. Jangan membayangkan bahwa misionaris itu menakutkan. Kalian akan tidur di hutan, gitu ya. Ya, kalau saya baca cerita misionaris itu ada yang 2 orang wanita, saudara, berani sekali. Saya mungkin tidak seberani mereka ya. 2 orang wanita misionaris, mereka masuk di pedalaman yang benar-benar gak ada orang. Mereka masuk rawa-rawa dan mereka tidur di atas gubuk seadanya. Dan tiba-tiba di atas jerami itu di bawahnya ada ular gitu ya. Itu kesaksian mereka, jadi saya agak serem juga gitu ya. Saudara, dengan cerita-cerita seperti itu. Tapi saudara, itu luar biasa ketika mereka nggak kenal rasa takut. Mereka mau dengan misi semangat dari Tuhan untuk mereka memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Udah nggak usah jauh-jauh jadi misionaris di pedalaman, saudara. Ketemu ular-ular, saudara. Jadilah misionaris di kampus-kampus kalian. Amin. Jadilah misionaris di tempat-tempat kerja kita. Jadilah misionaris di kos-kosan kita, saudara. Di ladang yang Tuhan berikan. Jadilah misionaris-misionaris yang berkarya buat Tuhan. Amin, saudara. Kembangkan talenta kita, berapapun yang Tuhan berikan buat kita mau kembangkan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berdoa, saudara.